Oke, bertemu lagi di channel Cerdasin. Sudah hampir 3 hari kita tidak produksi ya, karena memang jadwal kita mungkin akan kita mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis untuk setiap videonya. Oke, di kali ini, di minggu ini, kita akan mencoba membahas salah satu fitur, bukan fitur sih, layanan. Salah satu layanan di dalam jaringan internet, yaitu VPS, Virtual Private Server. Apa itu VPS? VPS itu adalah server yang khusus yang khusus diberikan hanya untuk satu pelanggan saja. Jadi kalau biasanya kita beli hosting di salah satu, ini ki anak dia sih. Jika kalian pernah belajar jaringan, maka ada dua istilah, yaitu satu hosting yang sifatnya share, yaitu hosting yang dipakai beramai-ramai oleh banyak akun ya. Itu biasanya ditawarkan untuk website yang baru pemula, blog seperti blog atau WordPress atau apa, itu biasanya hostingnya itu mereka masih menggunakan satu hosting untuk beramai-ramai. Nah, ketika kita menggunakan VPS, maka VPS itu aksesnya hanya kita yang punya, hanya kita saja yang punya akun. Dan apa sih kelebihan dari VPS? Kelebihannya adalah kita bisa menjual kembali resource yang ada di VPS itu. Oke, sebelum sampai ke jual beli atau dodolan atau jualan hosting menggunakan VPS, kita akan coba cek terlebih dahulu. Kita akan lihat seperti apa sih ketika kita membeli sebuah layanan VPS. Kebetulan kami sudah membelinya di salah satu penyedia layanan VPS atau layanan hosting, yaitu di Niaga Hoster. Oke, kita masuk ke situsnya dulu ya. Niaga Hoster. Kita coba login di sana. Oke, kita login. Sebentar. Ya, jika kalian belum punya akun di Niaga Hoster, silahkan kalian bisa langsung daftar sekarang di menu daftar sekarang. Atau jika kalian mau menggunakan akun Facebook kalian bisa menggunakan login with Facebook atau login with Google. Kebetulan saya sudah membuatnya. Kita akan coba login langsung saja. Kemudian kita masukkan passwordnya. Kemudian kita coba login ya. Seperti apa sih tampilan atau member area ketika kita sudah berlangganan pada salah satu penyedia layanan web gitu. Oke, seperti ini. Ini menu berandanya. Kemudian ini akun saya, deposit dan lain-lain ya. Oke, kita akan coba scroll ke bawah. Kemudian kita akan menemukan menu layanan Anda. Nah, di menu layanan Anda silakan bisa diklik Cloud VPS. Kebetulan kami sudah mengorder dan ini sudah hampir jatuh tempo. Oke. Nah, di sini untuk melihat seperti apa sih VPS itu di layanannya Hoster, klik kelola VPS. Kita tunggu sejenak. Ya, seperti ini tampilan dari layanan VPS-nya. Ini ada Hoster. Ketika kita membeli sebuah VPS, kebetulan kami belinya cloud ya, cloud VPS, kita akan memperoleh informasi seperti ini, ID-nya segini, ID kita, kemudian ini node-nya, statusnya running, hostname, sistem operasinya, kemudian IP address-nya di sini sudah ada, bisa dilihat. Kemudian kita langganan berapa count, berapa core, CPU, berapa memori yang kita pesan, dan sebagainya. Kemudian bagaimana untuk mengakses, ini detail aksesnya. Kita bisa mengakses server kita menggunakan SSH.
Jika kalian pengguna Windows, kalian bisa mendownload PuTTY, PuTTY yang untuk login. Kemudian alamat untuk loginnya ada di sini, 192 bla 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 bla, portnya 22, username SSH-nya root, kemudian passwordnya rahasia. Oke, seperti itu. Kemudian bagian bawah dari dashboard Niaga Hoster ada status, ini statusnya running. Kita bisa melakukan reboot dari panel Niaga Hosternya di sini. Kalau mau reboot servernya, tinggal klik aja reboot. Kalau mau men-shutdown servernya, tinggal kita matikan servernya. Jika kita mau mengubah sistem operasinya, kita bisa klik kelola, kemudian ganti sistem operasi yang kita inginkan. Kebetulan sistem operasinya Ubuntu 16.04. Kemudian kalau mau merubah password dari rootnya, kita bisa klik di menu root password. Oke, kita masukkan passwordnya, kemudian confirm password yang baru, dan change. Oke, kemudian ada menu disk quota. Ya, kita bisa melakukan pembatasan. Nah, disinilah nanti fungsi disk quota agar kita bisa membatasi jumlah kuota dari tiap-tiap user yang mungkin nanti akan beli hosting ke kita. Tune atau tab adapter ini nanti berguna jika kita akan menggunakan VPS kita sebagai sebuah VPN, Virtual Private Network. Jadi fitur tune dan tab ini harus aktif di VPS kita. Kemudian ada reverse IP-nya. Kemudian kita bisa melakukan snapshot atau backup mesin, backup status dari mesin, gitu ya. Kemudian kita ada menu firewall, recovery, IP tables. Ini digunakan untuk agar si server ini bisa terkoneksi internet, dan agar VPN, kalau kita memanfaatkan VPS-nya ini sebagai VPN, ini bisa meneruskan permintaan internet dari VPN kliennya. Oke, aktivitasnya Anda bisa dilihat di sini. Apapun aktivitas akan dicatat di sini, baik itu create, kemudian shutdown, restart. Kita bisa membaca di sini segala aktivitas yang terjadi di VPN kita. Kemudian ada statiknya. Statik ini bisa kita gunakan untuk melihat berapa sih CPU yang sudah digunakan, berapa sih RAM yang masih tersisa. Kemudian RAM-nya ini sedang dipakai ya, dari 4 GB tinggal tersisa 414 MB. Kemudian berapa total dari hard disk yang sudah dipakai, kemudian berapa node yang kita pesan, ya, seperti itu. Kemudian di bawahnya lagi ini ada hanya untuk administrasi yang lain. Baik, oke, seperti itu untuk perkenalan dari VPS. Tadi untuk mengaksesnya kita nanti bisa menggunakan PuTTY. Kalau kalian pengguna Windows, jika kalian pengguna Linux atau pengguna macOS, kalian bisa langsung ketikkan saja alamat dari VPS kita di terminal seperti itu. Oke, untuk video VPS perkenalannya itu dulu. Video berikutnya kita akan coba mengutak-atik atau melakukan pemilihan sistem operasi yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Oke, hanya itu dulu. Kita akan melanjutkan di video berikutnya untuk proses pengelolaan VPS. Oke, terima kasih.